Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget bisa bikin video lagi di tengah kesibukan dan aktivitas fellowship selama di Amerika Serikat. Hari ini temanya juga nggak kalah seru. Kita akan bicara lebih spesifik lagi tentang hidup di Atlanta, Georgia. Aku coba mau bagi ke dalam 3 topik besar. Yang pertama adalah safety, yang kedua adalah community, yang ketiga adalah gun ownership. Ketiga hal ini menjadi penting karena ini erat banget kaitannya dengan living in Atlanta. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita bicara tentang safety. Seberapa aman sih kita tinggal di Atlanta? Well, Atlanta adalah salah satu kota besar di negara Amerika Serikat, di antara 5 kota besar lainnya. Jadi ya, sama halnya kayak kita bicara tentang Jakarta, banyak kriminalitas juga terjadi, penculikan, pencurian, perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya. Jadi ya, samalah seperti kota-kota besar lainnya. Jadi untuk safety, kita memang dari awal sudah diinformasikan oleh panitia penyelenggara bahwa untuk malam kita dilarang keluar sebenarnya, apalagi kalau harus pergi sendiri. Jadi diusahakan minimal 2 orang untuk bepergian supaya kita lebih safe aja, karena safety always comes first gitu ya di antara hal-hal lainnya. So anyway, tapi alhamdulillah selama aku tinggal di sini, beraktivitas di sini, alhamdulillah belum pernah ada melihat, menemui atau menyaksikan hal-hal kriminalitas ataupun yang terkait dengan itu gitu. Jadi syukur banget. Jadi kalau aktivitas sehari-hari ya kita Senin sampai Jumat ya kerja, ke kantor, naik train, Marta. Kalau weekend ya kita coba gathering sama-sama dengan anak fellow lainnya dari negara Asia Tenggara lainnya. Kita coba explore the city, going to the museum, tourism attraction, dan lain-lain, exploring restoran juga kadang-kadang. Pokoknya kita selalu perginya bergrup gitu. Nah, safety ini juga berkaitan teman-teman karena banyak sekali homeless people di Atlanta. Aku juga nggak ngerti kenapa. Banyak orang minta-minta, banyak orang gelandangan, banyak yang tidur di jalan. I don't know why. It's actually shocking me a lot. Karena dulu aku ke Kanada, pernah juga di Amerika Serikat di Iowa, tuh aku nggak pernah lihat ada yang beginian gitu. So this is the first time for me. But anyway, aku ada ngebahas masalah ini dengan teman di kantor. Jadi sebenarnya aku tanyakan, kenapa pemerintah tidak bisa merangkul orang-orang itu gitu supaya lebih tertib aja gitu, jangan berkeliaran di jalan, jangan mengganggu orang di jalan. Terus mereka menjelaskan bahwa pemerintah di sini ya terbatas juga karena yaitu tadi freedom is number 1 in the United States of America. Mereka tidak mau mencederai hak orang itu gitu. Ketika pemerintah turun misalnya ke lapangan memaksa, wah ini nggak boleh ada gelandangan nih, ayo semuanya ikut, biasanya di suatu tempat khusus gitu ya, di katakanlah tempat sosial dari pemerintah. Nah itu ada unsur pemaksaannya di situ yang pemerintah tidak mau, kecuali dia secara voluntary, secara sukarela mau memang ikut gitu dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi ya, it's kinda shocking lah di sini. Agak kaget juga pada saat datang, tapi as I mentioned earlier, alhamdulillah sampai hari ini sih nothing bad happened to me. Ya, finger crossed. Oke, yang kedua adalah community. Nah, di sini juga surprisingly teman-teman, di Atlanta itu 85% lebih adalah komunitas African American, jadi berkulit hitam. Kalau kita misalnya jalan-jalan ke tempat kerja gitu ya, ke tempat publik, itu kita sangat susah menemui adanya orang kulit putih gitu. Tanpa kita bermaksud untuk rasis dan sebagainya, cuman kita coba belajar dari histori aja bahwa di Atlanta ini memang komunitas Afrika Amerika terbesar dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Jadi jangan kaget gitu ya, karena memang orang-orang dengan kulit hitam itu lebih mendominasi di sini. Orang kulit putih sangat terbatas, sangat jarang ditemui. Tapi ini penting banget, kita tidak boleh judge the book by its cover. Mereka baik sekali, sama dengan kita semua gitu ya. Dan memang di sini juga saking secara sejarah gitu ya, ada pertentangan antara kulit hitam dan kulit putih, sempat banyak terjadi pertikaian, sempat banyak terjadi diskriminasi untuk orang-orang kulit hitam gitu ya, bahkan pembantaian dan sebagainya. Maka secara sejarah dulu ada salah satu seorang ya heroes lah, pejuang gitu ya, seorang
yang punya pengaruh besar dari perkembangan para komunitas kulit hitam di Atlanta ini adalah Martin Luther King. Nah, makanya kemarin juga aku berkesempatan dengan teman fellow lain tuh ke King Center. Di sana tuh lengkap cerita historinya, bagaimana perjuangan beliau memperjuangkan hak-hak komunitas kulit hitam gitu ya. Karena percaya atau enggak, teman-teman, di Amerika Serikat pun untuk bisa memperoleh kesetaraan itu masih jadi PR juga gitu, karena masih banyak orang kulit hitam yang mengeluhkan misalnya kayak untuk masuk ke sekolah yang punya kualitas yang bagus gitu ya, kualitas yang number one tuh masih sulit, kadang masih ada dibedain gitu ya, karena ya itu tadi, dimanapun kita berada sebenarnya diskriminasi masih banyak terjadi. Jadi ini poin penting banget, kita mulai dari diri sendiri, coba untuk saling menghormati satu sama lain, tidak menjudge orang lain hanya dari penampilannya saja, dan berusaha untuk open minded gitu, menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang ramah, dan yang paling penting menjadi orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, tentang gun ownership. Nah, sebenarnya aku nggak mau ngomongin ini, bukan karena case-nya yang sensitif gitu ya, karena di Amerika Serikat ya biasa aja sih gun ownership, artinya secara legal mereka memang boleh punya pistol gitu ya. Cuman aku jadi males ngebahas ya, karena aku tuh nggak ngomong gitu di rumah, aku nggak mau kayak orang tuaku atau keluargaku jadi khawatir gitu ya. Jadi sebenarnya ini topik yang dihindari, tapi anyway ini udah hampir habis programnya, jadi I think it's okay lah. Nah, di Atlanta itu legal punya pistol, dan hampir di seluruh negara bagian di Amerika Serikat legal punya pistol. Tapi pembeda dengan negara bagian lainnya adalah di Atlanta orang bisa membawa pistol itu bebas. Jadi kalau kita jalan, jangan kaget kalau di sakunya ada pistol, di kantong bajunya ada pistol, dalam mobilnya ada pistol. Tapi kalau kita bicara tentang New York misalnya, mereka juga legal punya pistol, tapi mereka akan ditangkap atau dikenakan penalti atau pidana apabila membawa pistol ke tempat-tempat umum, kayak di kantong, di saku, di mobil. Tapi kalau mereka simpan misalnya di rumah untuk safety dan sebagainya boleh. Nah, di Atlanta tuh gitu. Jadi orang-orang bebas banget buat bawa pistol. Kemudian ini erat kaitannya dengan public hearing pada saat kami ada di Commissioner Boards meeting di DeKalb County. Ternyata kasus kematian karena penggunaan pistol atau peletakan pistol yang sembarangan besar. Ada sebuah keluarga, ya satu keluarga, dia lupa mengunci pistolnya, dia taruh di dalam mobil, dia keluar sebentar ke supermarket, di dalam ada anaknya 2 orang, bermain dengan pistol itu, dan tahukah kalian, anaknya meninggal. Kemudian banyak lagi kasus lain di sebuah keluarga juga di rumah, pada saat orang tuanya sedang lengah, bekerja dan sebagainya, anaknya masuk ke kamar mengambil pistol, bermain dengan itu, meninggal. Jadi ini benar-benar kasus yang PR besar untuk pemerintah di Atlanta terutama. Oleh karena itu pada saat rapat DeKalb County Board meeting kemarin, mereka memutuskan untuk membagi yang namanya gun lock, kayak kunci untuk pistol gitu untuk safety, terutama untuk anak-anak yang masih belum ngerti apa-apa. Saking orang tuanya itu sembarangan gitu naruhnya, saking karena dianggap itu hal yang biasa banget. Nah itu sih salah satu yang bikin takut lah luar biasa kalau tinggal di sini. Kalau aku personal, mohon maaf kalau untuk beasiswa aku nggak akan apply di Atlanta. Sorry to say. Bukan karena apa-apa, bukan karena komunitasnya, cuma karena takutnya. Aku emang agak penakut gitu ya. Menurut aku kalau kita menuntut ilmu tuh safety comes first lah. Kalau kita harus dealing dengan hal-hal yang bikin kita nggak aman tuh, aku menghindari banget. Tapi it's up to you guys. Buktinya masih banyak orang kok yang sekolah di sini, dan salah satu kampusnya itu yang terbaik adalah Georgia Tech. Itu dia fokus di teknologi dan salah satu kampus terbaik untuk teknologi di Amerika Serikat. Jadi di dunia juga. Nah kalau universitas lainnya tuh ada Georgia State University juga ada di sini, dan banyak kok dari berbagai negara orang sekolah di sini. So anyway, kita balik lagi. Kemarin aku ada diskusi dengan salah satu district attorney di sini, namanya Mr. Terry Phillips. Beliau menjelaskan bahwa bahkan di salah satu kota di Atlanta ini ada salah satu daerah yang kalau kita tidak punya pistol itu justru kriminal, justru ilegal. Wah ini serem banget ya sih.
Ya itu tadi lah, karena memang kan masing-masing county, kabupaten atau kota tuh punya regulasi beda-beda gitu. Nah itulah uniknya di Amerika Serikat. Sebenarnya sama sih kayak kita juga desentralisasi, kita punya aturan. Tapi bedanya kita kalau di Indonesia aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas gitu ya. Harus sejalur, tidak boleh normanya lepas dari itu sebagai paduan atau pedoman gitu. Nah kalau di sini pemerintah federal dia juga punya aturan, tapi state-state, negara-negara bagian juga punya aturan sendiri. County-county dan city juga punya aturan sendiri dan tidak terikat pada aturan federal yang ada. Nah itu yang uniknya teman-teman, bedanya dengan kita. Tapi ya itulah, kita belajar dari sini bahwa sebebas itulah di Amerika Serikat, itulah setiap orang freedom of speech number one, nomor satu, kemudian juga hak-hak mendasar pada setiap warga negara itu juga diutamakan banget gitu ya, sehingga campur tangan negara kepada kehidupan warga negaranya itu menjadi terbatas karena freedom itu tadi yang menjadi bagian utama dalam penghormatan untuk warga negara di Amerika Serikat. Gimana? Seru kan? Kita ngebahas tentang safety, community, dan juga gun ownership di Amerika Serikat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada tema spesifik yang ingin aku bahas, silahkan ditulis di komen. Dan mudah-mudahan video ini memberikan manfaat, membuka wawasan kita, dan kita menjadi orang yang lebih open-minded lagi, dan menjadi orang yang pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.